Kalian harus berjanji, begitu saya mengatakan laki-laki di mana muhal-hal berada, kalian berjanji melepaskan saya. Kata mereka, oke, kami berjanji. Akhirnya katakan, saya lah muhal-hal katanya. Dan mau tidak mau dilepas, kalian sudah berjanji. Sudah berjanji ya. Nah, ditemani oleh Ustadz muda yang senantiasa segar. Wajahnya Masya Allah Ustadz. Happy Andi Bastoni. Masya Allah. 20 tahun menggeluti dunia siroh ya Ustadz. Hampir 20 tahun. Masya Allah. Hampir 20 tahun. Wow. Kalau latar belakang memang ngambil pendidikan siroh Ustadz? Kalau pendidikan saya itu pertama di Lipia Jakarta. Banyak menggeluti mungkin bahasa Arab basicnya ya. Kemudian S2 S3 di pendidikan Islam di WIKA. Tapi sirah atau sejarah sendiri secara sadar atau tidak sudah saya geluti sebenarnya sejak kelas SD. Saya ingat kakek saya dulu suka sekali jejelin saya itu, ngasih saya buku-buku sirah gitu kan. Nah dari situ kemudian mulai tertarik dengan sirah. Tertarik dengan sirah, Masya Allah Ustaz. Jadi dari kelas 3 SD memang udah bergelut dengan dunia sirah. Iya betul. Masya Allah. Ustaz mohon izin saya mau menyapa teman-teman dulu Ustaz. Silakan. Assalamualaikum teman-teman yang di Instagram maupun yang di YouTube gitu ya. Teman-teman yang di Instagram Masya Allah ini masih terus bertambah gitu ya. Tapi mohon maaf banget saya nggak bisa baca kalau teman-teman ada pertanyaan, jadi bisa bergeser ke YouTube di podcast Amazing People, nanti insya Allah bisa interaktif di live chat di YouTube teman-teman sekalian. Dan juga teman-teman yang di YouTube nanti jangan lupa akan ada kuis dan juga kesempatan umroh, 12 tiket umroh buat teman-teman semua. Gimana caranya bisa baca di deskripsi lebih lengkapnya, Masya Allah. Baik Ustadz, untuk merenungi kebodohan nih, sebetulnya masa jahiliyah sih Ustaz ya sebetulnya. Yeah. Nah, apakah memang betul ya Ustaz kalau masa jahiliyah itu memang identik dengan kehidupan orang-orang bodoh sebagaimana kalau image bodoh sekarang kan ya dia nggak bisa baca tulis, dia nggak bisa nggak ada ilmu pengetahuan nggak sekolah mungkin ya mungkin seperti itu Ustaz. Orang bodoh gitu gimana Ustaz? Iya, tema kita hari ini kan merenungi kebodohan dan ada title kecil itunya pelajaran dari bangsa Arab jahiliyah. Saya kira ini menarik sebagai mukaddimah ya dari saya ketika menggeluti dunia sirat nabawiyah, khususnya para ulama itu baik bahasan tulisan ataupun dalam bahasan kajian gitu ya, itu selalu mengawali tema bangsa Arab ya sebelum Nabi dilahirkan yang kita kenal dengan era jahiliyah. Ya. Itu dipotret habis oleh para penulis ya atau para pelaksana kajian, ustadz-ustadz yang melaksanakan kajian tentang potret bangsa Arab di era sebelum Nabi dilahirkan yang disebut dengan era jahiliyah. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat kondisi bangsa Arab waktu itu yang dimaksud dengan jahiliyah itu bukan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Walaupun ada yang mengatakan Nabi tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, tapi ini ada sangkalan tersendiri ya. Tapi maksudnya apa? Saya lebih tepat mendefinisikan jahiliyah itu adalah orang yang bodoh dengan Islam. Bodoh dengan Islam. Nah, jadi dia tidak ingin mendapatkan hidayah. Misalnya kan kita mengenal ada Abu Jahal. Abu Jahal betul. Abu Jahal itu kan Abu Jahal, bapak bodoh, saking bodohnya. Tapi kalau kita lihat karakternya sungguhnya dia bukan orang yang bodoh secara intelektual. Bahkan nama aslinya itu kan Amr bin Hisham. Dipanggil dengan Abul Hakam, bapak yang sangat bijaksana. Artinya dia ahli syair, ya, kemudian pengusaha sukses, ahli strategi perang, jauh dari kategori bodoh. Ya? Iya, jauh dari image bodoh pada saat ini. Sekali, betul. Lalu kenapa kemudian dipanggil oleh Rasul ya Nusamihi Abu Jahal, kita panggil dengan Abu Jahal karena dia tidak mau menerima Islam. Oh, dia menolak Islam. Menolak Islam walaupun dia tahu bahwa Islam itu benar tapi dia menolak dan itulah kebodohannya. Oh, dia tahu Islam betul ya? Tahu tidak mungkin tidak tahu dengan kecerdasannya gitu kan, dengan pengetahuannya dia mesti tahu Islam itu benar. Tapi dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya dia tidak mau menerima Islam. Dan sebaliknya ada seorang budak Bilal bin Rabah ya, seorang budak yang diperjualbelikan ya, tapi kemudian menerima Islam dengan baik ketika diajak oleh Rasul, sehingga disebut oleh seorang sahabat Amr bin As bahwa Bilal itu dzu zakah, orang yang cerdas.
Orang yang jadi disebut cerdas gitu kan. Mengapa? Karena dia menerima Islam. Perbedaannya tipis sekali ya, mau menerima atau enggak ya? Betul. Makanya hari ini kalau kita sebut orang yang di era hari ini kan ada saya ungkapan tadi sampaikan sebelum kita podcast. Dulu waktu aneh di masa jahiliyah, itu sering banget tuh. sering banget diungkapkan. Sekarang kan era di mana dia sudah hijrah kata-kata gitu ya. hijrah udah banyak banget. Saya udah hijrah sekarang. Dulu itu kan masih zaman saya jahiliyah gitu. Betul ya. Itu gimana Ustaz? Ya kalau maknanya jahiliyah itu adalah dulu ketika dia tidak mengenal Islam dengan baik, bisa jadi benar. Nah, jadi bisa jadi benar bahwa jahiliyah itu adalah ketika seseorang tidak mau mengenal Islam ya, atau dia mengenal tapi tidak mau tahu. Tidak mau taat mungkin ya, tidak mau. Iya, tidak mau mengakui, tidak mau menjalankan ya, entah karena kesombongannya ya. Acuh lah ya. Acuh ya, saya mohon maaf agak sensitif sedikit gitu ya. Dalam tema-tema terakhir kita diwarnai media sosial kita dengan konsep khilafah dan seterusnya ya. Itu kalau kita scroll ke atas jejak digital mereka yang mengatakan tidak setuju dengan khilafah, itu kalau kita lihat jejak digital justru mereka mengatakan ada ini kan, tapi mereka tidak mengakui. Nah, artinya mereka tahu itu ada gitu kan, tapi tidak mau mengakui. Abu Jahal tahu persis bahwa Islam itu benar, ajaran Muhammad SAW itu benar, tapi dia tidak mengakui. Nah, kita bicara tentang bangsa Arab jahiliyah. Sungguhnya bangsa Arab jahiliyah itu sebut jahiliyah karena dia belum tersentuh Islam, karena memang belum ada. Padahal dalam karakter bangsa Arab itu, teman-teman sekalian, kita melihat banyak sekali karakter yang sejatinya itu baik. Saya ambil contoh misalnya, bangsa Arab itu terkenal sebagai bangsa yang dermawan. Memang dari dulu ya? Bangsa itu terkenal sebagai bangsa yang sangat dermawan ya. Walaupun Islam belum muncul gitu ya, tapi habit mereka, keseharian mereka itu orang dermawan. Misalnya Abu Jahal tadi saya kisahkan. Pernah di masa sebelum Nabi diutus, walaupun Nabi sudah lahir ya, sebelum Nabi diutus menjadi rasul, pernah Abu Jahal itu ngasih tahu anaknya Ikrimah namanya. Kata dia, Ikrimah, besok kata dia jangan ada yang masak. Semua diundang makan di rumah kita. Wow. Ya, luar biasa, dermawan luar biasa. Walid bin Mughirah ayahnya Khalid bin Walid itu ya. Insyaallah. Al-Walid bin Mughirah ayahnya Khalid bin Walid itu pernah mengatakan pada musim haji, mereka sudah menyebutnya musim haji tahun ini, jangan ada yang menyalakan obor api ya, di atas atap rumahnya. Maknanya apa? Dulu mereka punya kebiasaan kalau musim haji tiba ya, dan kalau ada orang kelaparan, maka dia lihat ada nggak rumah yang di atasnya ada tanda api. Nah, kalau ada, Anda datang ke situ makan minum gratis. Nah, tahun ini jangan ada yang nyalain, cukup saya doang katanya. Jadi kalau ada yang kelaparan, kehausan, semua ditraktir sama dia. Wah, gitu kan. Satu kampung ya. bukan musim haji ya. Orang berbondong-bondong datang dan semuanya makan minum gratis. Jadi dermawan luar biasa. itu mereka kafir, tidak pernah masuk Islam sampai kemudian akhir hayatnya ayahnya Khalid ini tidak pernah masuk Islam. Jadi Walid bin Mughirah. Jadi mereka orang dermawan. Nah, begitu Islam, tapi karena belum tersentuh dengan ajaran Islam tadi kan Jovan. Jadi mereka kedermawan itu tidak terkontrol. Kebayang orang yang dermawan tapi belum tersentuh nilai-nilai ilahi, dia cenderung boros. Ya kan, pesta pora, mabuk-mabukan. Begitu Islam datang, nah disitulah indahnya kedermawanan tadi tetap dipelihara tapi pada tempatnya. Gitu. Maka muncullah Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubay. Ini kan orang-orang kaya, dermawan dan sesuai dengan tempatnya. Sesuai dengan pada tempatnya. Betul. Berarti ada budaya yang di masa jahiliyah itu ada dan di ketika Islam sudah datang sudah tersebarluaskan, budaya itu tidak hilang ya. Tidak hilang, gitu, bahkan makanya Islam itu kan begini, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak Islam itu tidak membunuh potensi yang dimiliki oleh seseorang. Tidak membunuh potensi. Iya, jadi dalam hadis sahih Nabi mengatakan khiyarukum fil jahiliyati, tema kita ya. Khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Mereka yang terbaik di masa jahiliyah, ya kan, akan menjadi terbaik juga ketika dia masuk Islam. Idza faqihu, ketika dia mengetahui. Jadi
orang yang terkemuka seperti Umar di masa Iya. jahiliyah, begitu masuk Islam tetap terkemuka. Tetap terkemuka. Panglima perang jagoan seperti Khalid bin Walid, begitu masuk Islam ya jagoan. Iya. Tidak dibunuh Tidak potensi dibunuh itu. Ya? potensi itu. Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu sebelumnya seorang ahli strategi perang, pemimpin kaumnya, begitu masuk Islam tetap saja sebagai orang yang terkemuka dihormati. Nah, dan Nabi tahu hal itu ya. Nah, jadi maka dalam konteks hari ini teman-teman sekalian, mereka yang hari ini sebagai selebritis, Iya. ya kan? Iya. Mereka sebagai pengusaha, ya mereka sebagai mungkin politikus, ya, mestinya begitu dia hijrah dalam tanda kutip masuk Islam atau kemudian mendalami Islam ini dengan benar, itu semua tetap bisa dipelihara dan tetap ada dalam dirinya. Iya, artinya ketika dulunya rapih, tampan, parasnya begitu indah gitu Begitu ya. Tan? masuk Islam, Begitu masuk Islam, nggak harus lusuh. Enggak, dan harus dikritik. Makanya kalau bicara good looking ya, Yes. Mus'ab bin Umair itu good looking Good gitu ya. looking. Masya Allah Mus'ab bin Umair itu ya. Bahkan good looking ke masjid itu perintah Allah. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid kan. Oke, Wahai bani Adam ya, khudhu zinatakum, ambillah pakaian kalian yang bagus kalau pengen ke masjid. Jadi kalau ke masjid itu harus good looking. Oke. Masya Allah. Nah, harus ke masjid itu harus good looking loh teman-teman Jangan sekalian. kuclok ya. Jadi teman-teman, saya bilang Anda yang sudah hijrah ya, kemudian biasa ikut kajian dan ke masjid, tetap harus jaga penampilan. Anak muda itu harus menarik ya. Boleh gondrong tapi rapikan. Aduh saya jadi nenek. Omar itu sesekali menguncir rambutnya. Ada seorang sahabat Nabi yang gondrong lagi, namanya Abdullah bin Suhail. Abdullah bin Anak dari Suhail bin Amr. Itu gondrong rambutnya sampai dikuncir. Kalau misalkan Rasulullah gondrong juga betul. Betul, dalam riwayat gitu. Anas bin Malik dalam kitab Syama'il Muhammad ya, atau kitab Asy-Syama'ilnya Imam Tirmizi itu, kata Anas bin Malik, Nabi itu sesekali rambutnya itu sampai menjela bahu dan menutupi sebagian telinganya. Oh, berarti kalau kita gondrong, tiba pada Rasul dapat Nggak pahala. masalah, nggak masalah ya. Tapi rapi. Nabi kemana-mana bawa sisir dan selalu berminyak. Jadi rapi yang penting. Jadi Gitu. pakaiannya wangi. Kita ingat Mus'ab bin Umair itu setiap begitu dia masuk dalam sebuah ruangan, ya, orang tak perlu lihat siapa yang datang, dari parfumnya. Mus'ab yang datang. Ini Mus'ab. Udah keciri dulu. Kecil. Jadi parfumnya itu khas ya. Bukan yang 10 ribuan roll Oh itu. gitu. Itu parfumnya Mus'ab gitu ya. Mus'ab jarang yang punya, sehingga kalau yang pasaran kan semua orang punya ya. Ini khusus ya. Jadi muslim itu dia harus rapi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Nabi sendiri orangnya rapi, ya. Bahkan para ulama juga seperti Imam Malik itu dikisahkan teman-teman sekalian, dia pernah keluar dari rumahnya lalu kemudian dipanggil lagi oleh ibunya. Kemari katanya. Nah, apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya merapikan kancing bajunya dan kemudian memasukkan bajunya ke dalam. Imam Imam Malik Masya Allah. dididik oleh ibunya dari kecil itu menjadi orang yang rapi. Oh gitu Masya Imam Allah. Abu Hanifah rahimahullah itu juga demikian. Jadi terkenal sekali kalau dia keluar rumahnya datang ke majelis itu sangat berwibawa. Dia pakai jubah, kemudian badannya besar, tinggi ya, dan berpakaian dengan sangat rapi. Oh, jadi memang pakaian rapi itu bukan cuma sekedar kita mau show off ya Ustaz ya? Bukan. Gitu. Tapi itu hendaklah menjadi suatu kebiasaan dalam diri kita ya. Jadi jangan kuclek ya, kumal gitu, Oh enggak. iya, takut dikira sombong mungkin Ustaz. Iya. Nah, kita kembali ke tema Jahiliyah tadi ya bahwa, Ustaz. Masya Allah. kedermawanan. Ada sifat dan karakter menarik lagi dari bangsa Arab sebelum Islam itu yang kita kenal dengan era jahiliyah, tepat janji. Tepat janji. On time. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Ada kisah ya, dan ini banyak sekali kisah-kisah tentang bagaimana bangsa Arab itu orang yang tepat janji. Dulu ada kabilah ini yang saya ingat saja ya, kabilah Bani Bakar dan Bani Taglib namanya. Ini kabilah perang terus. Saya nyimpang sedikit. Karakter lain dari bangsa Arab itu mereka pemberani. Nah, bangsa Arab itu orang yang sangat pemberani. Tapi karena keberanian mereka belum tersentuh dengan Islam gitu kan,
Maka bayangin orang pemberani tapi belum terarah, jadinya urakan. Iya jadi orang kan. Pengen berantem gitu kan, berkelahi. Cari tempat penyaluran di mana aja itu. Ustaz. Makanya ketika Islam datang kan diluruskan tuh kapan harus berani dan seterusnya gitu ya. Ini karena keberanian yang luar biasa, akhirnya mereka suka berantem antar suku. Adalah kabilah Bani Taghlib dan Bani Bakar, ini suka berantem terus, konflik berkepanjangan. Suatu saat salah satu pimpinan kabilah Bani Bakar ini, saya ingat namanya Haris bin Ubbad ya. Nanti dicek lagi di beberapa kitab. Haris bin Ubbad, anaknya ini dibunuh oleh Muhalhal ya, salah satu tokoh dari kabilah Bani Taghlib musuhnya. Dicari gitu kan. Yang membunuh anaknya ini ya, dicari dan datang mereka di perkampungan Bani Taghlib dan menemukan seorang laki-laki. Ditangkap laki-laki ini, kebayang lagi tadi ke tangannya ke belakang, diinterogasi gitu ya. Kamu dari mana? Dari kabilah Bani Taghlib? Ya katanya, saya dari kabilah Bani Taghlib. Ya. Kamu kenal dengan Muhalhal katanya kan? Kenal dengan Muhalhal? Dia nggak bohong kan? Oh kenal. Ya. Nah, tunjukkan kepada kami di mana Muhalhal. Dia telah membunuh anak saya. Katanya, kan? Kata laki-laki yang ditangkap ini, baik saya akan tunjukkan, tapi dengan syarat. Kalian harus berjanji, begitu saya mengatakan laki-laki di mana Muhalhal berada, kalian berjanji melepaskan saya. Kata mereka, oke, kami berjanji. Akhirnya katakan, saya lah Muhalhal katanya. Dan mau tidak mau dilepas karena dia sudah berjanji. Sudah berjanji ya. Sudah tepat janji. Mestinya kan ditangkap karena dia yang ditangkap dan dibunuh. Tapi enggak, karena dia sudah berjanji. Kalau gitu kan, setelah saya mengatakan di mana Muhalhal berada, kalian berjanji melepaskan saya. Baik, ya udah begitu dia kan dilepas, dia enggak bisa bunuh lagi karena udah janji. Udah dijanji. Saking tepat janji mereka. Saking tepat janjinya. Masya Allah, masyarakat jahiliyah aja itu jahiliyah gitu kan. Bahkan janji. Umar sendiri itu pernah dikerjain oleh Hurmuzan. Jadi Hurmuzan ini kan salah satu panglima dari Persia. Jadi ada perang besar di masa pemerintahan Umar itu namanya Perang Qadisiyah. Terkenal sekali. Panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas melawan pasukan Persia. Kaum muslimin menang walaupun jumlah mereka lebih sedikit. Tertangkaplah Hurmuzan ini, panglima mereka. Dikirim ke Madinah, ketemu Umar, kemudian diintegrasi. Dan akhirnya diputuskan dia harus dibunuh. Panglima musuh gitu kan, udah ini kesalahannya berat sekali ya. Harus segera dieksekusi. Hurmuzan tidak bisa mengelak, tapi dia tahu karakter bangsa Arab. Omar dan yang lainnya kan bangsa Arab. Dia sangat tahu bangsa Arab itu adalah bangsa yang tepat janji, tidak pernah dusta. Apa yang dilakukan? Kata dia, ya Umar katanya, saya tidak bisa menampik dan silakan ya, Anda bunuh saya. Saya punya satu permintaan. Apa itu? Anda harus berjanji ngasih saya minum. Siap kata Umar, apa susahnya ngasih orang minum gitu kan? Nah yang kedua katanya, Anda harus berjanji tidak akan membunuh saya sebelum saya minum. Saya berjanji tidak akan membunuh Anda sebelum Anda minum. Maka disiapkanlah minum. Oleh Hurmuzan tadi diambil ya, gelas atau tempat minum. Begitu sampai bibirnya dijatuhin, plek pecah. Umar gak bisa bunuh, belum minum. Diambilkan minum lagi 2-3 gelas, dia nggak bisa bunuh karena belum minum. Akhirnya ya, Umar angkat tangan, saya tidak bisa membunuh Anda sampai Anda minum. Dan ending cerita itu Hurmuzan masuk Islam. Karena melihat begitu dahsyat Umar memegang janjinya. Iya. Padahal nggak ada salahnya juga, Umar udah berkuasa di situ. Sudah nggak, kata Umar pada suatu saat, tidak ada yang menghalangi saya dengan Allah seorang pun. Artinya begitu kekuasaan Umar. Ya, saya ini dalam posisi tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi saya ya, kecuali Allah. Saking tinggi jabatannya khalifah gitu kan. Tapi dia harus tepat janji kepada Hurmuzan ini tadi. Nah, Kang Jovan, jadi saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, Nabi kita Muhammad SAW itu dilahirkan dalam komunitas orang-orang seperti ini. Iya. Dermawan, tepat janji, berani gitu ya. Namun karena belum ada sentuhan Islam, maka mereka disebut dengan bangsa jahiliyah. Kamera 1 siap, kamera 2 siap, kamera 3 siap, kamera 4 siap, action. Kalau saya nggak soleh, mulai untuk menjadi lebih baik, siapa yang membawa ibu saya ke surga? Hari ini kita harus lebih baik daripada kemarin. Saran saya sih, nikahi saja penderitaan itu. Kalau ajan berkumandang, kita sedang dipanggil oleh Allah. Tapi kalau penderitaan itu, Allah sedang bersama kita. Mengapa penggerak perubahan? Karena kami berharap
Sahabat-sahabat cinta Quran semua yang menyaksikan acara ini bukan hanya hijrah, bukan hanya berubah, akan tetapi menjadi penggerak perubahan